Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisbayanti dengan NIM 21021-044, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Jadi, pada kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang dimana tentang membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Nah, yang pertama yaitu yang wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya, awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dia untuk bertakwa kepada Allah, jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik. Nah, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu awal nikah diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia atau istri itu diingatkan, kemudian baru diperintahkan untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, kemudian melaksanakan salat yang 5 waktu. Nah, perhatikan itu salatnya, kemudian diajak dia untuk salat sunnah, apalagi tengah malam. Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya. Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Nah, yang kedua yaitu membina di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting, sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja atau dagang, usaha, ke rumahnya senyum kepada istrinya, masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong, dan yang lainnya. Sebab ada juga orang yang tidak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya dia bisa senyum, ketawa, ramah, pulang ke rumah istrinya dicaci maki, dilaknat, dimarahi. Ada enggak yang seperti itu? Ada, tidak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya. Suami baik kepada istrinya, sebab Nabi mengkaitkan antara iman dengan akhlak. Jadi kalau teman sekalian, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam, tapi kepada istri juga demikian mestinya, kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak. Akhlak ini penting, dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita, karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Nah, para ulama itu pun belajar akhlak dulu atau adab sebelum belajar ilmu. Coba kalian pelajari ini. Akhlak ini penting, bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia, istri juga demikian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan, saling mengalah, saling memaafkan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Yang mana itu yang dimaksud dengan yang cara yang ma'ruf? Tidak boleh seorang suami menjelekkan istrinya. Kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian itu yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong dalam rumah tangga, saling membantu dalam rumah tangga, itu enggak bisa nafsi-nafsi, bahu-membahu mengurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan, tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya mau ngaji, ya bergantian, nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang pegang anak-anaknya, tolong menolong
tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu, atau suaminya mau sholat, istri yang pegang anaknya, istri mau sholat, suami yang pegang anaknya. Nah, kemudian yang kelima yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam yaitu banyak berzikir, membaca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir, zikir pagi dan sore harus hafal itu. Banyak baca Al-Quran. Seorang suami harus lancar baca Al-Quran, istri juga, anak juga. Paling tidak minimal dalam sehari itu 1 juz membaca Al-Quran itu minimal. Nah, pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, suami kita, anak kita, kedua orang tua kita, terus berdoa siang dan malam. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah yang salih dan salihah. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rumah tangganya dan juga diberikan keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekian dari saya, wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.